Keadaan kesempurnaan kecil, saya hanya menggunakannya dengan kekuatan setengah dan itu sudah setara dengan kondisi kekuatan penuh di masa lalu. Sepertinya yang suci mungkin benar-benar dimasukkan ke dalamnya. Xiao Chen mengamati awan guntur di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo coba lagi. Mari kita lihat apakah ada peningkatan dalam kekuatan teknik bela diri yang dimasukkan ke dalam negara. Wukui menghancurkan surga. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen menunjukkan puncak keadaan kesempurnaan kecil dan mengeksekusi teknik pedang Wukui. Wukui menghancurkan surga. Pohon Wukui kuno dan ilahi di atasnya tumbuh dengan cepat. Saat pohon itu bertunas, berbunga, dan berbuah, gemuruh guntur yang mengejutkan segera turun dari langit. Tampaknya tanpa alasan sama sekali, aura Xiao Chen meningkat. Huci, pilar cahaya yang cemerlang menyala di bilah pedang, dan bertambah panjang. Dalam sekejap mata, pilar cahaya yang mengerikan itu tumbuh setinggi 2000 meter. Puncak gunung di ujung cahaya pedang dicukur menjadi dua. Sesaat kemudian, puncak piramida itu runtuh dengan keras. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mendorongnya ke tanah. Tubuhnya terbang di udara dan mendarat di puncak yang baru saja dicukur. Ketika Xiao Chen melihat ke permukaan yang halus, senyum tipis muncul di wajahnya, meskipun kekuatannya hanya meningkat 20%, kepadatan cahaya pedang telah meningkat 50%. Jika aku bertemu dengan langit terungkap awan perpisahan milik Murong Chong lagi, aku akan dapat mematahkan cahaya pedangnya dengan mudah. Xiao Chen sangat gembira ketika penggabungan negaranya dengan teknik bela diri berhasil. Namun, dia tidak terlalu bangga. Pada hari-hari berikutnya, selain mengkonsolidasikan dan mengenal keadaan sucinya, Xiao Chen akan berlatih teknik pedang Wukui. Untuk benar-benar menguasai suatu teknik bela diri, seseorang harus terlebih dahulu mengenal gerakan dan cara peredaran teknik bela diri tersebut. Berikutnya adalah menggabungkan negaranya sendiri ke dalam gerakan pedang. Akhirnya, seseorang harus memahami keadaan yang terkandung dalam teknik sabre itu sendiri. Hanya dengan menggabungkan ketiga faktor tersebut seseorang dapat benar-benar melatih teknik bela diri menuju kesempurnaan, menguasai teknik bela diri melalui studi komprehensif tentang topik terkait. Hanya dengan begitu kekuatan penuh dari teknik bela diri dapat dikeluarkan. Xiao Chen telah menyelesaikan dua langkah pertama. Sekarang, dia baru saja mencapai langkah pemahaman terakhir. Begitu dia melakukan itu, dia dapat menggabungkan ketiga faktor tersebut, dan teknik pedang Wukui akan mencapai kesempurnaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Xiao Chen memulai sesi kultivasinya tanpa lelah. Pada siang hari, dia akan berlatih teknik sabre miliknya. Pada malam hari, dia akan mengolah mantra ilahi guntur ungu, membuat persiapan untuk menembus lapisan kelima. Kemudian, Xiao Chen akan menggunakan sisa waktunya pada seni memahat tubuh naga dan harimau. Seni memahat tubuh naga dan harimau miliknya telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia hanya tinggal satu lapisan lagi untuk mencapai alam tulang harimau tendon naga, menarik gunung dan sungai, alam di mana tubuhnya akan dilahirkan kembali. Selain mengalami kesulitan dalam berkultivasi, juga ada rasa kesepian yang tak tertahankan, hanya berkultivasi saja yang dia lakukan. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah menghabiskan 2 bulan berkultivasi di gunung terpencilnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ha! Xiao Chen berteriak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam. Dari atas sampai bawah seperti membuat popcorn, bermunculan tanpa henti. Aura berkepanjangan mengalir deras, menembus langit, sepetak awan besar tersebar. Xiao Chen berhenti mengedarkan energinya dan berkata, seni memahat tubuh naga dan harimau telah melewati ambang lapisan kelima. Saya akan segera mencapai kesempurnaan kecil. Saat itu, saya seharusnya sudah bisa membuka semua titik akupuntur di tangan kanan saya. Hasil 2 bulan terakhir agak berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Chen pada awalnya. Teknik sabarnya tidak membaik, ia hanya berhasil mengkonsolidasikannya lebih jauh. Sebaliknya, seni memahat tubuh naga dan harimau mengalami peningkatan pesat. Xiao Chen merenungkan hal ini, dan berpendapat bahwa pemahaman keadaan teknik pedang Wukui tidak dapat dilakukan hanya dengan berkultivasi sendirian. Untuk itu diperlukan pengalaman tempur yang sangat banyak. Aku harus keluar sebentar. Secara kebetulan, hari ini adalah hari di mana Hall of Contributions mengeluarkan misi tingkat tinggi. Saya harus pergi dan melihat
melihat apakah ada misi yang layak dilakukan. Setelah Xiao Chen memastikan arah platform pengamatan surga, dia mendorong tanah dan melesat ke udara seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia bergerak sejauh 500 meter, meninggalkan gelombang kejut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah 2 jam, Xiao Chen mencapai bagian bawah Heaven Viewing Platform yang menjulang tinggi. Seperti di masa lalu, ada banyak pembudidaya dengan binatang roh terbang yang mencoba menarik pelanggan yang sedang mendaki gunung. Xiao Chen tersenyum lembut. Kali ini, dia tidak lagi harus menyembunyikan budidayanya. Dia segera menggunakan mantra gravitasi dan terbang. Dia telah mengungkapkan banyak kartu asnya selama pertarungannya dengan Murong Chong. Tidak perlu terus menyembunyikannya. Mantra gravitasi adalah mantra abadi kelas awal dalam ringkasan budidaya. Namun, potensinya sangat mengejutkan. Sekarang Xiao Chen adalah seorang martial saint, dia sangat mahir menggunakannya. Kecepatannya tinggi dan jumlah essence yang digunakan sedikit. Keunggulan tersebut dijamin akan bermanfaat selamanya. Selain membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengaktifkannya, jika sudah lebih familiar, hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah 5 menit, Xiao Chen tiba di Heaven Viewing Platform yang ramai. Dia berjalan menuju aula kontribusi dengan percaya diri. Kamu Chen. Itu benar-benar Ye Chen. Apa yang dia lakukan di Heaven Viewing Platform? Hari ini adalah hari dikeluarkannya misi tingkat tinggi. Dia harus pergi ke aula kontribusi. Mungkin tidak akan ada keberatan jika dia mengambil misi tingkat tinggi kali ini. Itu sudah pasti. Setelah mengalahkan Murong Chong, dia kini menjadi orang terkuat di antara generasi muda. Saya mendengar bahwa beberapa tetua sangat menghargainya. Sepanjang jalan, banyak orang mengenali Xiao Chen. Tatapan mereka tidak lagi ragu atau curiga. Mereka sekarang menjadi tatapan hormat dan hormat. Xiao Chen mengabaikan komentar ini. Dia selalu tenang dan terkendali. Ketika kekuatannya rendah, dia tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sekarang dia sudah kuat, dia tidak akan merasa bangga karena pujian mereka. Xiao Chen mempertahankan pola pikirnya yang biasa. Bagaimanapun keadaan pikirannya di masa lalu, sekarang tetap sama. Jangan pedulikan gosip orang lain, aku hanya harus berdamai dengan diriku sendiri. Xiao Chen berhenti di depan aula kontribusi. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke dalam. Siu. Ketika Xiao Chen melangkah ke aula kontribusi, semua orang di aula besar berkumpul di dekatnya. Seperti sebelumnya, lorong itu sangat sepi. Semua orang menunggu murid inti untuk mendistribusikan misi tingkat tinggi sebelum membuat pilihan mereka. Namun, ketika Xiao Chen turun tangan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini sangat kontras dengan pertama kali dia datang, ketika dia diancam dengan pedang. Ini adalah pencegahan yang disebabkan oleh kekuatan. Ketika dia melangkah ke lantai 2, aula besar mulai berisik lagi. Seseorang tertawa dan berkata, kelompok murid inti itu mungkin tidak menyangka Ye Chen akan datang kali ini. Mereka masih mendiskusikan bagaimana mendistribusikan misi tingkat tinggi. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka buat ketika mereka mengetahui bahwa mereka dibawa pergi oleh Ye Chen setelah selesai berdiskusi. Kelompok orang itu selalu memonopoli misi tingkat tinggi kami. Melihat mereka menderita kerugian seperti ini rasanya menyenangkan juga. Ini bisa dianggap sebagai Ye Chen yang membela kita. Aku ingin tahu apakah mereka berani menghadapi Ye Chen nanti. Dia sudah disapa oleh seseorang terakhir kali. Orang-orang di aula besar semuanya bukan murid inti sekte tersebut. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan misi tingkat tinggi. Di masa lalu, ketika Xiao Chen lemah, mereka tetap diam dan menunggu untuk melihat Xiao Chen membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Ketika Xiao Chen menjadi kuat, sikap mereka segera berubah. Sebaliknya, mereka memuji Xiao Chen atas apa yang telah dilakukannya. Hanya dapat dikatakan bahwa mentalitas manusia sangat aneh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai 2, Xiao Chen langsung pergi ke counter untuk menerima misi. Dia langsung menyerahkan token identitasnya. Nama, Ye Chen, terukir jelas di token emas itu. Secara kebetulan, kultivator yang mengelola counter juga sama dengan kunjungan pertama Xiao Chen. Orang ini teringat trik yang dia mainkan pertama kali dan merasa sangat malu. Dia mengeluarkan daftar misi dan tersenyum, pahlawan Ye, saya bukanlah orang yang membuat keputusan sebelumnya. Saya harap Anda akan memaafkan saya.
Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri, dia tahu apa yang dibicarakan pria itu. Itu mengacu pada dia melakukan misi berbahaya yang tidak diinginkan siapapun dan menyembunyikan daftar dengan misi tingkat tinggi yang layak. Namun, ini adalah masalah masa lalu yang tidak penting, Xiao Chen tidak bisa mempedulikannya. Selain itu, Xiao Chen mendapat banyak manfaat darinya. Xiao Chen menerima daftar itu dan berkata, pastikan untuk tidak melakukannya lagi. Orang itu menghela nafas lega. Mungkin sebagian besar murid tidak tahu dan hanya bisa menebak bahwa Ye Chen sangat dihormati oleh eselon atas. Namun, dia punya kabar dari dalam. Dia yakin bahwa tetua ke-9 dari majelis tetua memandang baik Xiao Chen, dia bahkan ingin menjadikan Xiao Chen sebagai murid pribadi. Siapa sebenarnya tetua ke-9 itu? Dia adalah anggota majelis tetua, seseorang dengan banyak otoritas. Satu kata darinya bisa membuat seorang murid diusir dari paviliun Sabat Surgawi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghormati Xiao Chen. Xiao Chen mengambil daftar itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia menemukan bahwa tidak ada misi dengan tingkat kesulitan berbahaya di dalamnya. Sepertinya ini adalah misi tingkat tinggi yang sebenarnya. Setelah lama melihatnya dengan cermat, Xiao Chen menemukan bahwa ada peringkat berbeda untuk misi tingkat tinggi, hitam, kuning, hijau, dan putih. Pangkat hitam adalah yang tertinggi, disusul kuning, dan seterusnya. Hadiah dari misi pangkat hitam adalah sekitar 1000 poin kontribusi. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Xiao Chen pun merasa tergoda oleh mereka. Tanpa mengubah apapun, dia dapat menukar 1000 poin kontribusi dengan 50 batu roh kelas medial. Tidak heran para murid inti itu mati-matian memonopoli misi tingkat tinggi itu, tidak mau membagikannya kepada orang lain. Ada banyak keuntungan yang bisa didapat di sini. Jika satu misi tingkat tinggi diselesaikan setiap bulan, 50 batu roh kelas medial yang sangat dibutuhkan untuk budidaya akan diperoleh. Selain itu, masih ada sisa yang cukup untuk membeli barang-barang lainnya. Namun, misi peringkat hitam terlalu sulit. Xiao Chen memandang dengan kasar. Yang paling sederhana adalah membunuh binatang roh peringkat 6 medial. Dengan tim yang terdiri dari 3 orang, Martial Saint reguler tidak akan dapat menerima misi ini. Namun, bagi Xiao Chen, ini bukanlah tugas yang sulit. Pertama, Xiao Chen mengambil semua misi Black Rank yang tidak memiliki batasan waktu. Kemudian, Xiao Chen memilih 5 misi Black Rank yang memiliki batasan waktu 3 bulan. Secara total, Xiao Chen mengambil sekitar 20 misi Black Rank, sekitar 2/3 dari semuanya. Jika Xiao Chen dapat menyelesaikannya, imbalannya akan sangat tinggi, total 30.000 poin kontribusi. Setelah Xiao Chen selesai memilih misi, dia menyerahkan daftar itu kembali kepada penanggung jawab. Orang itu melihat misi yang dipilih Xiao Chen dan ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Xiao Chen sebenarnya telah mengambil 20 misi tingkat tinggi sekaligus. Kalau terus begini, bagaimana dia akan memberikan pertanggungjawaban kepada murid inti yang tersisa? Apa yang salah? Apakah ada batasan jumlah misi yang dapat diterima? Xiao Chen bertanya. Penanggung jawab memulihkan akalnya dan tersenyum. Tidak ada. Namun, jika misi Black Rank gagal, akan ada konsekuensi yang parah. Hadiahnya tidak hanya ditahan, mereka bahkan akan mengurangi poin kontribusi Anda. Adapun misi peringkat hitam dengan batas waktu, hukuman jika gagal bahkan lebih tinggi. Saya hanya mengingatkan Anda karena kebaikan hati. Pahlawan Ye, bisakah kamu menyelesaikan begitu banyak misi? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih telah mengingatkanku. Saya jamin saya bisa menyelesaikan semuanya. Xiao Chen tidak dengan santai memilih misi pangkat hitam. Dia telah melakukan banyak perhitungan dan perbandingan dengan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Dia hanya mengambilnya jika dia memiliki setidaknya 80% peluang untuk berhasil. Orang yang bertanggung jawab hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada masalah. Tunggu sebentar, saya akan menyelesaikan kontraknya. Akan ada 2 salinan untuk setiap formulir. Setelah tanda tangannya dicap, Anda boleh pergi. Setelah Xiao Chen melakukan semua itu, dia melirik sekilas ke-20 kontrak misi itu. Kemudian dia menempatkannya di cincin semesta dan kembali ke aula besar. Di dalam aula besar, sekelompok murid inti sedang menuju Xiao Chen. Mereka semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka,
tapi tidak satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Ketika Xiao Chen hanya seorang Saint bela diri kelas rendah, dia sudah berani berhadapan dengan orang-orang dari puncak Gangyu. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dia pasti tidak akan takut pada mereka. Xiao Chen memandangi 20 atau 30 orang yang menghalangi jalannya dan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu memberi jalan? Aku ingin keluar. Orang yang memimpin mereka adalah murid inti dari puncak Qianduan bernama Zhang Seng. Dia adalah orang suci bela diri tingkat tinggi, namun belum mencapai puncaknya. Ye Chen, mengingat kekuatanmu, kami tidak bisa berkata apa-apa jika kamu mengambil misi tingkat tinggi. Maukah Anda mengambil kontrak misi Anda dan menunjukkannya kepada kami? Kami dapat mendistribusikannya kembali dengan benar, kata Zhang Seng. Xiao Chen sedikit mengernyit, dia menganggap ini lucu. Mengapa dia harus menunjukkan misinya kepada orang lain? Saya minta maaf, itu tidak mungkin. Saya tidak perlu memberitahu Anda misi apa yang telah saya ambil. Aku sedang terburu-buru, apakah kamu menyingkir atau tidak? Kamu? Zhang Seng merasa marah. Dia sudah merendahkan dirinya, namun pihak lain tidak menunjukkan wajahnya apapun. Melihat pihak lain tidak mau mundur, Xiao Chen merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Dia memelototi Zhang Seng dan menyelanya dengan suara dingin, bergerak atau tidak. Zhang Seng melihat tatapan dingin Xiao Chen dan teringat adegan pertarungan Xiao Chen melawan Murong Chong. Dia tidak percaya diri. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan melangkah ke samping dengan ekspresi enggan. Ketika murid inti lainnya, yang semuanya lebih lemah dari Zhang Seng, melihatnya menyingkir, mereka menghela nafas pelan. Mereka pun berinisiatif memberi jalan bagi Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan ekspresi kelompok itu dan dengan cepat meninggalkan aula kontribusi, menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Zhang Seng dan yang lainnya naik ke lantai 2, Zhang Seng menjadi sangat marah. Dia berkata, bajingan itu. Dia benar-benar mengambil 20 misi peringkat hitam, meninggalkan kita semua hanya dengan 10 misi peringkat hitam. Xiao Chen tidak bisa mendengar suara marah orang-orang ini. Bahkan jika dia bisa mendengarnya, dia tidak akan peduli. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Mereka menjadikan aula kontribusi sebagai rumah mereka, membuat semua orang meminta persetujuan dari mereka sebelum membiarkan orang lain mengambil misi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun pedang surgawi, dia mengambil kontrak dan melihat lebih dekat. Dia berkata, mari kita mulai dengan yang terdekat dulu. Itu yang satu ini. Clearwind City sedang diganggu oleh Spirit Beast peringkat 6 puncak baru-baru ini. Ada banyak sekali korban jiwa. Mereka datang ke paviliun Sabre Surgawi untuk mencari bantuan. Kota Clearwind adalah kota kecil di Provinsi Xie. Ukurannya sangat mirip dengan kota Mohe tempat Xiao Chen pernah tinggal. Kultivator terkuat di kota itu hanyalah orang suci bela diri kelas tinggi. Ketika mereka mengumpulkan kekuatan seluruh kota, mereka tidak memiliki cara untuk melenyapkan binatang roh peringkat 6 puncak. Setiap kali binatang roh peringkat 6 datang, hal itu akan sangat mengganggu ketertiban kota. Setelah Xiao Chen mengeluarkan peta dan memverifikasi arah Clearwind City, dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Di bawah kecepatan penuh Xiao Chen, garis besar sebuah kota kecil muncul di hadapannya 3 hari kemudian. Ketika dia melihat kota ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, saya akhirnya tiba. Ayo selesaikan ini dengan cepat, ini hanyalah binatang roh peringkat 6 puncak. Xiao Chen melihat sekilas 5 pemberitahuan di tembok kota. Xiao Chen mau tidak mau berhenti dan melihat-lihat. Gambar-gambar di pemberitahuan itu semuanya adalah penampilan aslinya. Mereka disiapkan oleh klan Duanmu dan klan Hua di Provinsi Dongming, klan Ji di Provinsi Nanling, klan Yan di Provinsi Xie, dan Markis Guyi dari klan kerajaan. Hadiah dari masing-masing klan sudah mencapai setidaknya 1000 batu roh kelas medial. Jika dijumlahkan, ada total 6000 batu roh kelas medial. Jumlah yang begitu mengerikan menjadi daya tarik bagi setiap penggarap. Pahlawan, kamu sudah lama melihat pemberitahuan ini. Apakah Anda punya kabar tentang orang ini? Tanya penjaga penguasa kota yang berdiri di depan pemberitahuan itu. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak, aku hanya ingin tahu. Penjaga itu tersenyum, semua orang bereaksi seperti Anda. Saat pertama kali melihatnya,
mereka semua merasa heran. Orang ini sebenarnya hidup setelah menyinggung 4 dari 4 klan bangsawan martial spirit yang diwarisi. Dia bahkan menyinggung Guyi Marquis. Bagi para kultivator biasa, menyinggung salah satu dari mereka saja akan menjadi akhir dari mereka. Orang ini tampaknya telah menyinggung setengah kekuatan di negara Qin besar. Namun, nampaknya sangat aneh juga. Orang ini sudah lebih dari setahun tidak muncul. Sepertinya dia telah menghilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan klan bangsawan terus meningkatkan hadiahnya. Selama seseorang mengetahui keberadaan orang ini, dia akan dapat mengklaim 10.000 tael emas dan 1.000 batu roh kelas rendah. Jika saya melihat orang ini maka saya akan kaya, saya tidak perlu lagi bekerja untuk penguasa kota. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan memasuki gerbang kota, dengan cepat menuju kediaman tuan kota. Setelah dia melaporkan tujuannya kepada penjaga, mereka segera mempersilakan dia masuk, membawanya ke aula kedua. Xiao Chen baru saja duduk dan menyesap teh ketika dia mendengar langkah kaki yang mendesak. Pintu terbuka dengan suara, "Si." Pria parubaya datang dari luar, mereka berdua adalah orang suci bela diri kelas tinggi. Namun, orang di sisi kiri jelas memiliki kultivasi yang lebih dalam, auranya jauh lebih kuat dari yang lain. Ketika Xiao Chen melihat apa yang dia kenakan, dia yakin ini adalah penguasa kota dan orang lain adalah asistennya atau semacamnya. Senyum gembira tuan kota Clearwind segera berubah menjadi cemberut ketika dia melihat Xiao Chen. Dia dipenuhi dengan kecurigaan ketika dia bertanya, apakah Anda benar-benar kultivator yang dikirim oleh Paviliun Sabat Surgawi? Mengapa budidaya Anda sangat rendah? Terlebih lagi, kamu sendirian. Anda bukan penipu, kan? Xiao Chen tersenyum tipis, lalu tanpa tergesa-gesa mengeluarkan token identitasnya dan menunjukkannya kepada penguasa kota. Kemudian, dia mengeluarkan kontrak misi dan berkata, murid inti Paviliun Pedang Surgawi, Ye Chen dari Puncak Qingyun. Kontrak dan token identifikasi adalah bukti identitas saya, penggantian dijamin jika tidak asli. Catatan TL, penggantian dijamin jika tidak asli, ini berarti asli-asli. Namun itu masih lucu dalam bahasa Mandarin, aku percaya ini dimaksudkan sebagai upaya humor. Asisten di samping penguasa kota berkata dengan marah, apa gunanya mengirim Saint Martial kelas medial? Masih banyak orang yang menunggu untuk diselamatkan di Clearwind City. Paviliun Sabat Surgawi Anda tidak perlu berhemat pada sumber daya seperti ini. Ledakan, ledakan. Saat beberapa dari mereka berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. Penguasa kota Clearwind mau tidak mau mengubah ekspresinya. Dia berkata, sial, ular api hitam itu datang lagi. Ayo cepat. Huci. Angin kencang bertiup menerpa mereka berdua. Xiao Chen mengambil langkah pertama, membuka pintu dan segera pergi. Saat mereka berdua pergi, mereka tidak dapat melihat Xiao Chen lagi. Penguasa kota berkata dengan heran, kecepatan yang luar biasa. Apakah kami salah melihat? Mulut asisten di samping bergerak-gerak, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia. Kulit Black Flame Snake bahkan lebih keras dari Frost Iron biasa. Baik Anda dan saya adalah orang suci bela diri tingkat tinggi. Namun, kita tidak punya cara untuk menembus pertahanannya. Sebagai Saint Martial kelas medial, bagaimana dia bisa melakukannya? Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan menuju ke asal suara, terbang dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia menemukan binatang roh yang menyebabkan keributan. Xiao Chen melihat seekor ular hitam besar setebal sekitar 3 meter di jalan lebar kota. Saat ini ia sedang menggali jalan keluar dari tanah dengan cepat. Api hitam dimuntahkan dari mulutnya, membakar rumah-rumah di sekitarnya menjadi abu. Kerumunan di jalanan melarikan diri ke segala arah dengan ketakutan. Ular api hitam peringkat puncak 6. Sekilas Xiao Chen mengenali nama binatang roh ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, usianya baru sekitar 200 tahun. Itu masih jauh dari kata dewasa. Itu jauh dari sebanding dengan ular mahkota merah di dunia bawah tanah. Ada juga perbedaan kekuatan di antara Spirit Beast peringkat 6 puncak. Selain perbedaan yang dihasilkan dari garis keturunan, faktor penentu lainnya adalah usia binatang roh. Semakin lama mereka hidup, semakin mengerikan kekuatan mereka. Jika ini adalah ular api hitam berusia 1000 tahun,
maka Raja Bela Diri harus datang dan menanganinya. Black Flame Snake yang berumur 200 tahun bahkan tidak sebanding dengan Black Tun Snake. Xiao Chen bisa mengatasinya dengan mudah. Siu. Ketika Xiao Chen melihat bola api diluncurkan ke arah seorang gadis kecil, dia tidak ragu-ragu. Tubuhnya berkelebat dan dia dengan cepat mendarat dan menggendong gadis itu sebelum berbalik. Bang! Api hitam menabrak tubuh Xiao Chen dan meledak dengan hebat. Gelombang kejutnya melonjak, menelannya seluruhnya. Hal ini menyebabkan semuanya menghirup udara dingin dalam-dalam. Ketika api berkobar, kerumunan orang terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Chen berjubah biru baik-baik saja. Seorang wanita parubaya berlari keluar dengan cepat. Dia mengambil gadis kecil itu dari pelukan Xiao Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, pahlawan, karena telah menyelamatkan putriku." Xiao Chen menjawab, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Cepat tinggalkan tempat ini, sangat berbahaya di sini." Saat Xiao Chen berbicara, energi lembut menyelimuti kedua warga sipil itu, mendorong mereka ke jarak yang aman. Huci. Saat Xiao Chen mundur, ular api hitam sepanjang 200 meter itu akhirnya berhasil keluar dari tanah. Kemudian, tubuhnya melayang ke udara. Rahangnya terbuka lebar dan menggigit Xiao Chen. Giginya yang tajam berkilau karena cahaya dingin. Untaian ki hitam mengelilingi tubuhnya, pemandangan itu membuat kerumunan orang gemetar ketakutan. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia mengedarkan esensinya dan mengambil langkah ke depan tepat saat mulut ular besar itu turun ke arahnya. Xiao Chen berteriak dan mengepalkan kelima jarinya. Kemudian, dia meninju leher ular besar itu dengan keras. Ledakan, suara tumpul terdengar, dan tubuh besar ular api hitam segera terjatuh ke belakang. Hal ini mengakibatkan bebatuan di jalan tersebut hancur berkeping-keping. Xiao Chen tidak menahan pukulannya. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau mencapai ambang lapisan kelima, dia telah mencapai kekuatan 10.000 kilogram. Bagaimana lawannya bisa menahan kekuatan seperti itu? Saat ular api hitam terjatuh, ia segera menghempaskan ekor besarnya ke tanah. Menggambar pedang. Cahaya pedang yang cemerlang menyala dan tubuh tangguh ular api hitam langsung terpotong-potong. Aliran darah merah muncrat di udara dan ekor ular sepanjang 3 meter jatuh ke tanah. Wukui yang berkilauan. Xiao Chen melompat ke udara. Awan guntur langsung berkumpul di langit. Pergelangan tangannya menjentikkan 9 kali dan 9 helai pedang ungu ki menghantam ular api hitam. Luka mengerikan terjadi pada ular api hitam, dan potongan daging serta darah beterbangan. Ular api hitam menggeliat kesakitan, tak henti-hentinya berguling-guling dan meratap kesakitan. Ketika penguasa kota Clearwind dan asistennya bergegas mendekat dan melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Asisten, yang mengatakan Xiao Chen tidak punya cara untuk menembus pertahanan ular api hitam sebelumnya, segera merasakan wajahnya menjadi panas. Dia bergumam, bagaimana bisa? Dia jelas hanya seorang Saint bela diri kelas medial. Bagaimana dia bisa menghancurkan pertahanan ular api hitam? Penguasa kota angin jernih memandangi awan guntur di langit dan merenung. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia berbeda dari kita. Tidak heran dia begitu percaya diri. Orang ini adalah seorang kultivator yang telah memahami suatu keadaan. Apalagi prestasinya di dalamnya tidak sedikit. Dengan menanamkan keadaan itu, menggambar pedang biasa itu bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Kepadatan pedang King-nya bahkan lebih kuat dari kita. Ini sudah lebih baik dari Martial King biasa. Sepertinya Clearwind City bisa diselamatkan kali ini, seru penguasa kota sambil tersenyum gembira. Ular api hitam meringkuk di tanah, berubah menjadi bukit kecil bersisik. Matanya yang dingin menatap Xiao Chen, berwarna merah darah. Lidah merahnya yang bercabang menjentikkan ke dalam dan keluar tanpa henti, merasakan posisi Xiao Chen. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan energi spiritual yang disebabkan oleh api di sekitarnya bergerak ke arahnya dengan cepat. Bola api hitam besar muncul, berputar terus-menerus. Ketika api yang mengerikan dinaikkan ke puncak, bola api diluncurkan ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis, bermain api di depanku. Anda jauh dari cukup. Enyahlah kembali. Api ungu menyala tanpa henti di mata kanan Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengompresnya dan langsung menembakkannya. Api ungu langsung menjadi seperti sungai yang deras mengalir keluar. Ledakan. Api ungu yang mengamuk segera menelan api hitam yang disemburkan ular api hitam.
Nyala api membakar ular api hitam hingga ia berteriak dengan sedih, menyebabkannya menggeliat kesakitan. Setelah ular api hitam merasakan kengerian Xiao Chen, ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya menempel di tanah saat ia meluncur menjauh, merobohkan bangunan saat ia melakukannya. Berpikir untuk berlari, sangat terlambat. Wukui mengguncang surga. Xiao Chen berteriak dan pohon Wukui Dewa Kuno muncul entah dari mana. Ia mulai bergerak menuju Black Flame Snake, menekannya seperti gunung, itu membawa kekuatan guntur yang deras. Gemuruh. Keadaan guntur yang dipenuhi dengan kekuatan suci melonjak tanpa henti. Setelah gemuruh guntur, Wukui dengan cepat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Kekuatan besar yang menekan Black Flame Snake mulai mengguncang tanah. Setelah beberapa saat, pohon dewa itu berubah menjadi lampu listrik yang mengerikan dan dituangkan ke dalam ular api hitam. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, itu langsung meledak. Ular api hitam, yang telah terbakar parah oleh api sejati guntur ungu, hancur berkeping-keping oleh lampu listrik ini. Hujan darah turun dari langit. Kekuatan isap datang dari telapak tangan Xiao Chen, menarik ular api hitam itu. Lalu, dia langsung melemparkannya ke cincin semesta. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah penguasa kota Clearwind. Misi telah selesai, silakan letakkan sidik jari Anda di sini dan stempel Tuan Kota. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menandatanganinya secara pribadi juga, kata Xiao Chen acuh tak acuh sambil mengeluarkan kontrak misi. Ketika penguasa kota angin jernih melihat ular api hitam yang begitu lama melanda kota angin jernih diledakkan berkeping-keping oleh Xiao Chen, dia masih dalam keadaan tidak percaya. Hanya ketika Xiao Chen mengulangi ucapannya barulah dia pulih. Penguasa kota tersenyum sambil berkata, "Maaf, perhatian saya terganggu. Apakah diri Anda yang terhormat adalah murid puncak King Yun? Maafkan saya karena berterus terang, tapi bukankah puncak King Yun sedang menurun?" Xiao Chen tersenyum, "Ye Chen dari puncak King Yun siap melayani Anda, penggantian dijamin jika tidak asli. Tidak perlu menipu diri Anda yang terhormat. Puncak King Yun tidak mengalami penurunan. Setidaknya, mereka masih memiliki semua teknik bela diri. Selain itu, mereka juga memiliki Peak Master dengan potensi tak terbatas." Melihat ular api hitam sudah mati, penguasa kota jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Benar-benar pahlawan muda. Ini masih sulit dipercaya. Saya akan menempelkan sidik jari saya di sini." Setelah penguasa kota membubuhkan sidik jarinya, dia mengeluarkan stempel resmi penguasa kota dan membubuhkan stempel merah pada kontrak. Setelah itu, dia menandatanganinya sendiri. Misi Xiao Chen kini telah selesai. Xiao Chen menerima misi dengan kepuasan dan mengungkapkan senyuman tipis. Dia telah memperoleh 1000 poin kontribusi. Misi ini sedikit sederhana, tidak ada efek apapun dari pelatihan teknik pedang Xiao Chen. Namun, senang rasanya bisa menyebarkan nama puncak King Yun. Saat asisten melihat Xiao Chen pergi, dia tiba-tiba berkata, "Tuanku, saya tiba-tiba teringat. Beberapa waktu yang lalu, ada cerita tentang seorang pemuda dari Paviliun Sabat Surgawi yang membunuh seorang ahli dari generasi tua, Yue Mingshan. Sepertinya ini mungkin orang itu." Penguasa kota bergumam, ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah dia. Meskipun ular api hitam adalah salah satu binatang roh peringkat 6 puncak yang lebih lemah, seorang martial saint puncak masih perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuhnya. Selain itu, sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Pemuda ini dengan mudah membunuh ular api hitam ini dalam beberapa gerakan. Jelas dia tidak setingkat dengan ular. Tidak lebih dari 10 orang jenius di negara Qin besar. Sepertinya puncak King Yun akan kembali terkenal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pegunungan awan mengalir adalah pegunungan terbesar kedua di Provinsi Xie, kedua setelah pegunungan Lingyun. Kepadatan energi spiritualnya jauh lebih tipis daripada pegunungan Lingyun. Namun, ada banyak jamur roh yang berharga dan segala jenis tanaman berharga di sana, tidak kalah dengan pegunungan Lingyun, itu adalah gunung obat yang terkenal. Hal yang paling penting adalah, meskipun ada banyak sekte kecil di sekitarnya, tidak ada sekte yang kuat. Oleh karena itu, ini adalah tanah tanpa tuan. Ada lebih banyak pembudidaya yang pergi ke pegunungan awan mengalir daripada pegunungan Lingyun.
Kebanyakan dari mereka adalah kultivator yang dipekerjakan oleh kekuatan besar untuk melindungi orang-orang yang masuk untuk memanen tumbuhan, mencegah mereka menjadi mangsa binatang roh ganas di gunung. Di puncak terpencil di pegunungan awan mengalir, seorang wanita berpakaian putih membawa keranjang obat di punggungnya dengan gesit memanjat tebing berbahaya. Di samping wanita berpakaian putih itu ada seorang pendekar pedang berjubah biru, perlahan melayang di sisinya, melindunginya. Tak perlu dikatakan lagi, pendekar pedang itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen memperhatikan wanita berpakaian putih itu memanjat dengan susah payah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Sun, mengapa harus bersusah payah sebanyak ini? Anda hanya perlu memberitahu saya seperti apa ramuan yang Anda cari. Saya dapat membantu Anda mengambilnya." Wanita ini adalah putri dari tuan rumah bangsawan, yang rumahnya terkenal dengan obat-obatan yang dimurnikan. Namanya Sun Qian, dan dia adalah orang yang mengeluarkan misi Xiao Chen saat ini. Dengan membantunya berhasil memilih ramuan roh, dia akan mendapatkan 1000 poin kontribusi. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu, jadi, dia ingin mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan misinya lebih cepat. Wajah indah Sun Qian dipenuhi keringat. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menyeka keringatnya dan tersenyum. "Tuan Muda Ye, bukan karena saya keras kepala. Ramuan roh ini sangat sulit untuk dipetik. Kita harus mencabut akarnya sepenuhnya. Selain itu, tidak ada kerusakan sama sekali. Jika tidak, energi spiritualnya akan bocor dan ramuan roh akan cepat layu, efek pengobatannya akan hilang. Seseorang tanpa pengalaman yang cukup tidak akan mengerti bagaimana cara mengambilnya." Xiao Chen hanya tersenyum tipis. Sejak Sun Qian mengatakan itu, dia hanya bisa mengikuti instruksinya. Dia memperluas rasa spiritualnya dan memeriksa situasi di sekitarnya. Xiao Chen juga tahu cara memurnikan obat, dia tahu bahwa Sun Qian sedikit melebih-lebihkannya. Jika disimpan dengan benar, bahkan dengan sedikit kerusakan, efek obat dari ramuan roh tidak akan hilang begitu cepat. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Sun Qian. Permintaannya bukannya tidak masuk akal. Dia hanya akan memainkannya dengan mendengarkan dan bertindak sesuai dengan situasinya. Tebing tempat mereka berdua berada sangat terkenal di pegunungan awan mengalir. Namanya sangat menarik, Go Crazy Fest, itu juga disebut puncak ramuan abadi. Catatan TL, Go Crazy Fest adalah pelesetan dari Immortal Hair Peak. Bahasa Mandarin untuk Go Crazy Fest adalah Xian Yao Feng, Xian Yao Feng. Dalam bahasa Cina untuk puncak ramuan abadi adalah Xian Yao Feng, Xian Yao Feng. Seperti yang Anda lihat, jika dibaca dalam bahasa Mandarin, bunyinya sama. Puncak ramuan abadi berada di inti pegunungan awan mengalir. Disinilah energi spiritual seluruh pegunungan berkumpul. Di puncak ini, seseorang dapat dengan mudah menemukan spirit herb berkualitas tinggi. Di kaki puncak terdapat spirit herb berusia sekitar 50 tahun. Di tengah-tengahnya, orang dapat menemukan spirit herb berusia ratusan tahun. Semakin tinggi seseorang mendaki, semakin tua tumbuhan tersebut, dengan mudah melampaui usia 100 tahun. Jika seseorang dapat mencapai puncaknya, mereka bahkan dapat menemukan ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Bisa dikatakan itu adalah puncak ramuan abadi yang sebenarnya. Adapun nama lainnya, Go Crazy Fest, itu adalah cerita yang berasal dari para pengumpul tanaman obat. Hanya orang gila yang nekat mendaki puncak ini. Ini karena terlalu berbahaya. Itu ditutupi oleh segala macam binatang roh terbang yang ganas. Binatang buas roh ini sering berpesta dengan jamu roh kualitas terbaik. Oleh karena itu, mereka jauh lebih kuat dari spirit beast biasa. Lebih jauh lagi, karena ia sangat tinggi, bahkan para orang suci bela diri tingkat tinggi dengan teknik bela diri terbang pun tidak akan berani naik ke tengah-tengahnya. Paling-paling, mereka akan memetik beberapa herbal roh di kaki puncak sebelum pergi. Sedangkan untuk puncak setinggi 4000 meter, pernah ada raja bela diri kelas tinggi yang mengandalkan kekuatannya untuk terbang secara paksa. Pada akhirnya, dia dibunuh dengan kejam oleh binatang buas roh yang melindungi tumbuhan di puncak dalam waktu setengah menit. Xiao Chen sangat jelas dengan kekuatannya sendiri. Misi ini hanya mengharuskannya mendaki hingga ketinggian sekitar 100 meter di atas tengah gunung. Ini adalah sesuatu yang berada dalam lingkup kemampuannya. Jika dia harus naik lebih tinggi, dia harus melepaskan misi ini. Sebelum mencapai Martial King, dia hanya mencari kematian.
Dia baru saja mendaki 500 meter dari kaki dan dia sudah bertemu dengan beberapa binatang roh peringkat 6 yang ganas. Sense spiritual Xiao Chen menangkap beberapa titik hitam yang terbang dengan cepat dari barat laut. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan berkata, "Nona Sun, hati-hati, ada binatang roh yang terbang lagi." Saat Sun Qian mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera berhenti mendaki dan menuju singkapan yang lebih stabil, perlahan-lahan bergerak ke arah itu. Titik-titik hitam di kejauhan semakin mendekat, mereka adalah 4 binatang roh terbang peringkat 6 medial, burung hering awan api. Panjangnya 3 meter dan lebar sayap 20 meter. Bulu hering awan api berwarna merah menyala. Jika dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti nyala api yang berkobar. Ada 9 bulu tegak di ekornya. Mereka benar-benar lurus, kuat, dan tahan lama, seperti pedang tajam, ada nyala api yang menyala di ujungnya. Meskipun binatang roh terbang ini hanya berada di peringkat 6 medial, ia bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang roh peringkat 6 puncak di udara. Jika seseorang ceroboh, mereka akan dirugikan. Xiao Chen mengambil essence light arrow dan menggambarnya. Dia mengunci hering awan api dengan indera spiritualnya dan melepaskannya. Anak panah itu terbang dengan cepat, menciptakan suara yang menusuk saat menembus udara. Itu menembus hering awan api dan menciptakan lubang berdarah besar. Burung itu menangis sedih dan jatuh ke tanah. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak, menembakkan panah lagi. Semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin kuat kekuatan busur pembunuh jiwa. Setiap beberapa bulan, setiap kali Xiao Chen menggunakannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Hering awan api lain yang dia kunci mencoba menghindar. Namun, ia tetap tak luput dari nasib kematiannya. Sebuah lubang berdarah muncul dengan keras. "Nona Sun, harap berhati-hati. Saya akan pergi sebentar dan segera kembali." Dua hering awan api yang tersisa sudah berjarak kurang dari 500 meter dari Xiao Chen. Jika jaraknya terlalu dekat, efek dari busur pembunuh jiwa akan menjadi lebih lemah. Xiao Chen menukarnya dengan Lunar Shadow Saber dan bergegas maju, memancing mereka pergi. Sun King berkata dengan cemas, "Pahlawan Ye, hati-hati." Hering awan api terbang cepat ke kepala Xiao Chen. Dua cakar tajam yang bisa dengan mudah memecahkan batu menyambar kepala Xiao Chen. Jika cakar menempel di kepala Xiao Chen, tidak peduli seberapa tangguh tubuh fisiknya, otaknya akan meledak. Ketika Sun Qian melihat hering awan api besar menutupi sosok Xiao Chen, dia menjadi pucat dan berteriak kaget. Bang! Bang! Ada dua ledakan di udara. Ledakan pertama adalah cakar keras hering awan api yang patah dan terjatuh. Ledakan kedua adalah pedang yang menembus hering awan api. Tubuh Xiao Chen mengikuti pedang itu melewati hering awan api. Sun Qian menghela nafas lega saat dia melihat Xiao Chen baik-baik saja, "Kamu membuatku takut setengah mati." Jika Xiao Chen mati di bawah cakar hering awan api, mengingat alam budidaya master bela dirinya, akan mudah untuk membayangkan dirinya mengikuti jejak Xiao Chen. Hering awan api terakhir mengitari Xiao Chen tanpa henti. Ekornya meninggalkan jejak api. Akhirnya, api ini berubah menjadi tornado besar yang menyala-nyala, menyelimuti Xiao Chen. Merusak. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dan pedang tajam Qi membuat lubang di tornado api. Kemudian, dia dengan cepat lolos dari kobaran api. Kamu. Saat Xiao Chen muncul, 80 ekor hering awan api, yang dilingkari oleh api, melesat seperti anak panah yang tajam. Saat bulu-bulu yang menyala itu beterbangan, mereka terus-menerus menyerap energi spiritual yang disebabkan oleh api di udara. Pada saat mereka mendekati Xiao Chen, mereka telah menjadi tombak api sepanjang 20 meter. Ketika Xiao Chen mengeksekusi mantra gravitasi dan berada di udara, dia hanya bisa menggunakan 70% kekuatannya. Dia tidak berani menghadapi tombak yang menyala-nyala ini secara langsung. 9 transformasi naga jelajah. Xiao Chen berteriak, dan tubuhnya bergetar di udara, terbelah menjadi 9. Dia menghindari tombak api yang terbang ke arahnya. Tombak yang menyala tidak kehilangan kekuatannya, mereka meledakkan 8 lubang besar saat menghantam tanah. Clear Wind Chop, hanya melihat angin sejuk dan bukan pedangnya. 9 angin sejuk bertiup dari segala arah. Setiap angin sejuk menyembunyikan salah satu sosok Xiao Chen. Dalam sekejap,
Niat membunuh Xiao Chen lenyap. Hanya angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup ke arah Hering Awan Api. Hering Awan Api belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, ia tidak bisa merasakan niat membunuh Xiao Chen, jadi ia merasa curiga. Ledakan. Karena merasa curiga, 9 sosok Xiao Chen bergabung lagi. Dia menembakkan 9 helai saber ki ke Fury Cloud Vulture, memotongnya menjadi 10 bagian dalam sekejap. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan kembali ke sisi Sun Qian. Dia berkata, semakin jauh kita melangkah, akan semakin berbahaya. Katakan saja padaku ramuan roh apa yang kamu butuhkan, dan aku akan membawamu ke sana. Sun Qian berada di posisi yang sulit, ekspresinya mengungkapkan emosinya tentang kesulitan tersebut. Dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Namun, ketika dia melihat mata Xiao Chen yang tegas, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku membutuhkan buah awan mengalir 9 warna yang berumur 500 tahun. Saya harus memilih semuanya. Buah awan mengalir 9 warna berusia 500 tahun, ini sangat berharga. Jika dijual, itu bisa dengan mudah mendapatkan setidaknya 500 batu roh kelas medial. Sepertinya misi ini adalah misi di mana dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang didapatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengulurkan rasa spiritualnya sejenak dan menemukan lokasi buah awan berwarna 9. Memang benar, buah awan mengalir 9 warna ini tidak hanya berada 100 meter di atas tengah gunung. Jaraknya sebenarnya lebih dari 1000 meter. Pantas saja wanita ini tidak rela membiarkan dia menerbangkannya. Sun Qian khawatir, setelah Xiao Chen mengetahui kebenarannya, dia akan segera pergi. Dia hanya bisa menekan dirinya sendiri dan memanjat, dia harus mencapai tempat di mana dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan tertawa getir, tak berdaya. Dia menggendong Sun Qian, kepalanya menunduk, di pinggang. Ketika Sun Qian mengeluarkan teriakan kaget, Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mengaktifkan Windwalk Shoes. Kecepatannya mencapai kecepatan suara dalam sekejap, dan dia dengan cepat terbang ke atas tebing. Setelah beberapa kali berkedip, mereka tiba di lokasi buah awan berwarna 9. Kemudian, Xiao Chen menempatkan Sun Qian, yang belum pulih akalnya, di atas batu yang menonjol. Dia berkata, kami telah tiba. Bergerak lebih cepat, akan ada binatang roh yang segera tiba. Sun Qian memandangi 9 buah awan berwarna yang mengalir di hadapannya sebelum dia memulihkan akalnya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan cangkul obat dari keranjang obatnya. Dia mulai menggali dengan hati-hati. Siu. Tiba-tiba, gejolak tak berbentuk muncul di udara. Xiao Chen sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan. Di batas penglihatan Xiao Chen, dia melihat hering awan api, panjangnya 20 meter dengan lebar sayap 100 meter. Ada 20 bulu ekor aneh di ujungnya. Brengsek, itu adalah hering awan api yang sudah matang. Ia telah hidup setidaknya selama 500 tahun. Saya jelas bukan tandingannya di udara. Xiao Chen melakukan analisis cepat di dalam hatinya. Spirit Beast jarang hidup sampai usia kedewasaan mereka. Namun, begitu seseorang melakukannya, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Nona Sun, berapa lama lagi yang Anda perlukan? Xiao Chen bertanya. Sun Qian, fokus pada cangkul obatnya, menggali pohon tempat buah awan berwarna 9 tumbuh. Ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen, dia menjawab, 2 menit, saya hanya perlu 2 menit. Xiao Chen tetap memasang ekspresi tenang. Dia berkata, jangan berbohong padaku. Aku akan menurunkanmu setelah 2 menit. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia melompat ke arah hering awan api yang sudah dewasa. Dia dengan cepat terbang dan memancingnya pergi. Xiao Chen tidak menyangka akan membunuhnya, yang ingin dia lakukan hanyalah menundanya selama 2 menit. Sun Qian mendengar peluit di belakangnya dan merasakan Xiao Chen pergi. Dia merasa bingung dan mengerutkan kening. Dia memasang ekspresi pahit saat berkata, mengapa saya mengatakan itu? Saya jelas membutuhkan setidaknya 3 menit. Aku harus cepat. Sun Qian mulai bergerak lebih cepat. Setelah dia menggali akarnya, dia dengan hati-hati membersihkan rimpangnya, ada beberapa ratus cabang kecil. Cabang-cabang ini tidak dapat dipatahkan. Kalau tidak, akan sulit baginya mencapai tujuannya. Suara ledakan terdengar dari belakangnya. Ini membuatnya semakin gugup,
dan dia meningkatkan kecepatannya lagi. 2 menit kemudian, Xiao Chen bergegas kembali, berlumuran tanah. Jubahnya telah terbakar sampai compang camping. Rambutnya kusut. Darah bocor dari sudut bibir Xiao Chen. Ada bulu merah menyala menempel di dadanya. Xiao Chen mencabut bulunya. Sun Qian mendengar peluit lagi. Kepalanya dipenuhi keringat. Dia bergerak pada batasnya. Dia akhirnya membersihkan beberapa cabang terakhir. Dia segera menaruhnya di keranjang obat dan menutupinya. Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia mengangkatnya dan dengan cepat menuju ke tanah 2000 meter di bawah. Bang! Mereka berdua baru saja pergi, dan hering awan api yang sudah dewasa mencakar tanah dengan ledakan yang keras. Ia membuat lubang besar, berdiameter sekitar 10 meter, ke dalam tanah, awan debu beterbangan. Ketika hering awan api yang sudah dewasa melihat buah awan 9 warna yang mengalir hilang, ia menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan teriakan burung yang tajam dan menyerbu ke arah Xiao Chen dan Sun Qian. Kecepatannya melampaui kecepatan suara dalam sekejap. Saat Xiao Chen dan Sun Qian turun langsung dari ketinggian, kulit Sun Qian memucat. Dia ketakutan, dia tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dia mencengkeram pinggang Xiao Chen erat-erat dengan kedua tangannya. Xiao Chen mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dan memfokuskan kekuatannya secara internal. Berat badannya bertambah hingga 5.000 kg dalam sekejap. Tingkat keturunan mereka meningkat 10 kali lipat dengan segera. Saat mereka hendak mendarat, Xiao Chen berhenti mengedarkan seni memahat tubuh naga dan harimau dan mengirimkan gelombang kejut ke tanah. Dia mulai meluncur ke depan. Api sejati guntur ungu, tembak. Xiao Chen menoleh. Nyala api ungu menyala di mata kanannya, menekan dan memanjang, membentuk panah ungu. Ia melesat dengan kecepatan kilat dan menghantam hering awan api yang mengejar mereka. Ledakan. Ledakan tersebut menciptakan gelombang kejut yang sangat besar dan menghempaskan hering awan api yang besar itu. Jaraknya dari Xiao Chen segera meningkat secara signifikan. Ini semua selesai pada saat percikan api beterbangan. Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Dia menghabiskan sekitar 30% dari esensinya. Selain cedera sebelumnya, perjalanan ini sangat berbahaya. Keraguan-raguan sesaat akan mengakibatkan dia terkoyak oleh cakar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar pegunungan, Clearwater Manor menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, mereka melihat Xiao Chen membawa Sun Qian dan terbang keluar. Mereka semua langsung mengungkapkan ekspresi gembira. Siu, Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah sambil membawa Sun Qian. Lalu, dia meletakkan Sun Qian yang memerah di tanah sebelum pindah ke samping. Apakah nona pertama berhasil? Apakah kamu berhasil memetik 9 buah awan mengalir berwarna? Orang-orang Clearwater Manor bertanya bersama-sama sambil mengepung Sun Qian. Setelah mereka mendapat jawaban yang pasti, mereka semua tersenyum gembira. Sekarang kita bisa mentransplantasikan buah awan mengalir yang sempurna ke kebun tanaman buah awan mengalir. Tuan Manor akan sangat senang. Dia akan mampu menghasilkan setidaknya 100 pendapatan batu roh kelas medial setiap tahun dari ini. Xiao Chen sedikit merapikan pakaiannya yang berantakan dan menepuk-nepuk rambut hitamnya. Ketika dia mendengarnya, dia akhirnya mengerti mengapa mereka tidak bisa merusak akar buah awan mengalir. Mereka sebenarnya bertujuan untuk transplantasi. Namun, buah awan mengalir sudah menjadi ramuan roh peringkat 8. Agar Clearwater Manor dapat memahami teknik transplantasi, mereka telah menyembunyikan diri dengan baik. Sun Qian membelah kerumunan dan bergegas menuju Xiao Chen dengan penuh semangat. Senyuman memenuhi wajah cantiknya saat dia berkata, "Pahlawan Ye, terima kasih telah membantu. Apakah lukamu baik-baik saja?" Xiao Chen tersenyum santai, menandakan tidak ada masalah berarti. Sebenarnya tidak ada masalah besar. Meskipun hering awan api dewasa sangat ganas, ketika Xiao Chen menggunakan seluruh upayanya untuk menghindar, dia dapat melarikan diri tanpa mengalami luka parah, bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Ini adalah kontrak misi. Tolong Nona Sun tanda tangan di sini dan tempelkan sidik jari Anda di atasnya. Xiao Chen mengeluarkan kontrak dan kuas untuk Sun Qian. Setelah Sun Qian menandatangani kontrak dan menempelkan segelnya di atasnya, dia mengeluarkan 2 botol pil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dia berkata, "Pahlawan Ye, ini adalah obat penyembuh luka yang dibuat dengan resep rahasia Clearwater Manor.
Memakannya dan mengaplikasikannya secara eksternal akan membantu Anda pulih dengan cepat. Xiao Chen menerima kontrak dan pil obat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak kepada Nona Sun. Aku akan pergi sekarang." Setelah Xiao Chen berbicara, dia tidak berlama-lama dan segera pergi. Sun Qian memperhatikan saat dia pergi, dia tidak mengalihkan pandangannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang digali dari hatinya. "Nona, berhentilah mencari. Orang seperti ini ditakdirkan untuk berada pada level yang berbeda dari kita," kata pengurus rumah tangga tua itu dengan berlarut-larut ketika dia melihat ekspresi Sun Qian. Sun Qian mengungkapkan senyuman pahit, ekspresi kecewa muncul di tatapannya. Dia berkata, "Saya tahu. Itu sebabnya saya tidak mendesaknya untuk tinggal. Ayo pergi." Setelah Xiao Chen meninggalkan Clearwater Manor, dia pergi ke kota terdekat. Kemudian, ia check-in ke penginapan terdekat dan mandi dengan nyaman, serta berganti pakaian. Setelah itu, dia mengeluarkan semua kontrak misi dan menghitungnya dengan cermat. Setelah Xiao Chen menghitung semuanya, dia berkata, "Dalam 2 bulan, saya telah menyelesaikan 15 misi di Provinsi Xie. 5 sisanya berada di provinsi lainnya. Saya harus mulai dengan Provinsi Dongming dulu." Tiba-tiba, tatapan Xiao Chen terfokus pada kontrak tertentu. Kontrak Black Rank ini jelas berbeda dari yang lain. Di belakang judul hitam, ada tambahan 5 bintang hitam. 5 bintang menandakan sulitnya misi tersebut. Dalam misi Black Rank, ini adalah yang tertinggi. Misi tersulit yang dilakukan Xiao Chen dalam 2 bulan terakhir hanyalah 3 bintang. Misi ini mengharuskan Xiao Chen menggunakan 70% kekuatannya sebelum menyelesaikannya dengan susah payah. Namun, imbalan untuk misi bintang 5 sangat besar. Itu adalah 3.000 poin kontribusi. Yang menarik perhatian Xiao Chen adalah nama pemohon kontrak. Itu adalah Duanmu King dari klan Duanmu di Provinsi Dongming. Isi misinya tidak dijelaskan secara jelas. Ia hanya menyatakan bahwa itu adalah misi pengawalan dan meminta seorang kultivator di bawah Martial King. Dulu ketika Xiao Chen pertama kali melihat misi ini, dia tidak ragu-ragu dan segera mengambilnya. Entah itu hadiah atau pemohon misi, Xiao Chen sangat tertarik pada mereka. Dengan kekuatan klan Duanmu, mereka sebenarnya perlu mengajukan permintaan dari Paviliun Sabat Surgawi. Misi pengawalan ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, syarat permintaan ini menarik. Orang yang mengambil misi tidak mungkin seorang Martial King atau lebih tinggi. Xiao Chen mengetahui implikasinya dengan sangat cepat. Tujuan pengawalan harus memiliki penghalang yang mencegah masuknya Raja Bela Diri ke atas. Ini menarik. Misi ini mungkin mengandung kejutan yang tidak terduga. Xiao Chen dengan benar mengesampingkan kontraknya dan tersenyum tipis. Dia berkata, "Saya harus istirahat semalam dan melanjutkan perjalanan saya besok." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Provinsi Dongming, Ibu Kota Prefektur Sishui, Klan Duanmu, halaman resmi utama. Sebagai salah satu dari 2 klan bangsawan besar di Provinsi Dongming, kediaman klan Duanmu menempati lahan beberapa ratus hektar, di mana terdapat banyak paviliun dan halaman. Pada saat ini, seorang gadis sedingin es duduk di kursi kayu di aula utama. Tatapannya sangat dingin, hanya satu pandangan saja akan membuat seseorang merasa kedinginan. Ini adalah Ratu Klan Duanmu, Duanmu King. Kadang-kadang, seorang pelayan bergegas masuk. Orang-orang ini tidak berani meremehkan Duanmu King sama sekali. Saat mereka tiba, mereka langsung berlutut di tanah. Melapor kepada Nona, Ji Changkong dari Ji Klan Provinsi Nanling telah tiba. Dia sedang menunggu di halaman depan. Hua Yunfei dari klan Hua Provinsi Dongming telah tiba. Dia sedang menunggu di halaman depan. Chu Chaoyun, murid pertama dari Sekte Pedang Berkabut telah tiba. Dia juga menunggu di halaman depan. Mu Yansui, murid kedua Istana Roh Malam telah tiba. Dia sedang menunggu di halaman depan. Ying Xiao, Guyi Markis dari klan kerajaan telah tiba. Dia juga menunggu di halaman depan. Ada total 10 orang yang melapor sebelum mereka berhenti. Setiap nama yang dilaporkan adalah nama yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Qin besar. Mereka adalah orang-orang dengan bakat luar biasa di generasi muda. Hari ini, mereka semua berkumpul di klan bangsawan Duanmu. Jika orang luar mengetahui situasi seperti itu, dia pasti akan sangat terkejut. Dia akan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Klan Duanmu sebenarnya mengumpulkan semua jenius muda di negara Qin besar. Duanmu King perlahan berdiri dan bertanya, selain Mu Cheng Sui, yang sedang mengikuti pelatihan tertutup, apakah ada orang yang belum datang? Seorang wanita parubaya di sisi aula berkata, selain dia, hanya Murong Chong dari Paviliun Pedang Surgawi yang tersisa. Selain itu, saya telah mendengar bahwa Paviliun Sabre Surgawi telah memperlakukan undangan kami sebagai sebuah misi dan mendistribusikannya, memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Ekspresi Duanmu King tidak berubah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu repot, Murong Chong telah meninggalkan Paviliun Sabet Surgawi. Mereka mungkin tidak dapat mengirim orang yang layak. Mereka mungkin berniat mengirim seseorang ke sana dengan santai. Setelah Duanmu King berbicara, dia membawa beberapa wanita dengan budidaya tinggi dan menuju halaman depan. Sebelum Duanmu King mencapai halaman depan, dia merasakan beberapa aura kuat mengalir ke langit, tidak memberi jalan satu sama lain. Mereka berpartisipasi dalam pertempuran tak kasat mata di langit, langit bahkan berubah warna. Orang-orang yang datang semuanya adalah orang-orang berbakat yang luar biasa. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan orang lain menekan mereka. Mereka sengaja melepaskan aura tersebut. 100 orang duduk di halaman depan, terpisah di berbagai sudut. Orang-orang dari Provinsi Dongming duduk di salah satu sudut, orang-orang dari Provinsi Nanling mengambil sudut pandang yang berbeda, begitu pula orang-orang dari Provinsi Xie. Akhirnya, orang-orang dari Istana Kerajaan mengambil sudut lain. Dari 100 orang, yang paling lemah adalah Saint Martial kelas tinggi. Di antaranya, banyak yang telah memahami negara bagian. Mereka bisa dengan mudah membunuh Martial King biasa. Suasana di halaman depan sangat sunyi. Namun, ada banyak konflik tersembunyi di balik keheningan ini. Semua pewaris klan bangsawan mengukur lawan mereka. Dong, dong, dong. Suara langkah kaki bergema, itu adalah Duanmu King yang masuk. Wanita di sampingnya menunjukkan senyuman dan berkata dengan suara lembut, terima kasih, semuanya, karena telah memberikan wajah klan Duanmu dan datang sesuai kesepakatan. Seorang pemuda berjubah ungu, duduk di ujung selatan halaman depan, tertawa aneh 2 kali. Dia berkata, dengan agak tidak sopan, haha, saya tidak menunjukkan wajah klan Duanmu, saya di sini hanya untuk pertemuan kebetulan saya sendiri. Hentikan omong kosong itu. Duanmu King, beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi dengan sisa balai cabang Sekte Li Api. Beritahu kami semuanya dengan jelas, saya yakin semua orang di sini hari ini ada di sini untuk pertemuan kebetulan mereka. Catatan TL, Sekte Li Api, Li di sini mengacu pada arah tertentu dari 8 trigram. Atribut Li adalah api. Orang yang berbicara adalah Sun Wei. Dia adalah pewaris klan Matahari, salah satu dari 2 klan bangsawan di Provinsi Nanling. Dia cukup kuat, tetapi ketenaran Mu Cheng Sui dan Ji Changkong menekan ketenarannya sendiri. Oleh karena itu, hanya sedikit yang tahu tentang dia. Mengingat apa yang dikatakan Sun Wei, tidak aneh jika Duanmu King bisa mengumpulkan semua orang luar biasa dari bangsa Qin besar ini. Jadi, itu adalah godaan dari pertemuan yang tidak disengaja. Dalam situasi di mana semua jenius ini memiliki garis awal yang sama, jumlah pertemuan kebetulan yang mereka alami akan mempengaruhi seberapa jauh mereka bisa melangkah, apakah mereka bisa menonjol dari yang lain. Ada banyak orang di sini yang pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Manfaat yang mereka terima sungguh tak terlupakan. Mustahil bagi mereka untuk tidak muncul, meskipun mereka tidak menginginkannya. Menurut cerita, Sekte Li Api adalah sekte terakhir yang mengetahui cara membuat harta karun rahasia lengkap setelah dinasti Tianwu runtuh. Kemudian, secara misterius menghilang dari sungai waktu. Belum lagi menemukan metode untuk menempa harta karun rahasia, hanya dengan menemukan beberapa harta karun rahasia bermutu tinggi akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Selain itu, mereka bahkan mungkin menemukan teknik bela diri unik dari Sekte Li Api. Ini akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. 10.000 tahun yang lalu, keberadaan Sekte Li Api lebih besar daripada Tanah Suci. Teknik bela diri sekte itu tidak sederhana. Duanmu King menatap Sun Wei dengan dingin, langsung membuatnya kedinginan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, saat semua orang ada di sini, tentu saja, saya akan membicarakannya. Penampilan ini membuat Sun Wei bingung.
Dia dengan cepat mengedarkan esensinya dan memaksakan rasa dingin itu dari hatinya. Ji Changkong yang berada tak jauh dari situ berkata, siapa lagi yang belum datang? Murong Chong dari Paviliun Pedang Surgawi. Seorang pelayan berlari masuk dengan cepat dan berkata, melapor ke nona pertama, perwakilan Paviliun Sabat Surgawi telah tiba. Duan Muking berkata dengan lembut, undang dia masuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah tiba di kediaman klan bangsawan Duanmu, Xiao Chen menyerahkan kontrak misinya. Segera, dia dibawa ke kediaman. Dari jarak jauh, Xiao Chen bisa merasakan segala macam aura berbenturan di halaman depan. Sementara Xiao Chen menunggu, dia mengirimkan sense spiritualnya seperti gelombang. Semua orang di halaman depan segera muncul di benaknya. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan tersenyum, Gui Markis, Ji Changkong, Hua Yunfei, Duan Muking, Chu Chaoyun, Mu Yansui, ada begitu banyak orang yang dikenal di sini. Selain orang-orang ini, Xiao Chen juga terkejut melihat Yun Kexin ada di sini. Selain mereka, dia tidak mengenali yang lainnya. Namun, berdasarkan seragam mereka, dia bisa menebak siapa mereka. Jika mereka bukan dari 3 sekte besar, mereka berasal dari klan bangsawan. Semua orang di sini, setidaknya, adalah orang suci bela diri tingkat tinggi. Setiap murid klan bangsawan membawa 2 atau 3 bawahan. Misi ini mungkin berbeda dari yang saya bayangkan. Ini jelas bukan misi pengawalan yang sederhana. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan tersenyum. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Saya hanya akan beradaptasi ketika situasi berubah. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan mereka dengan lebih baik. Tanpa menunggu terlalu lama, orang yang memimpin Xiao Chen menyampaikan kata-kata Duan Muking, Tuan Muda Ye, nona pertama mengundang Anda masuk. Xiao Chen mengangguk dan menenangkan emosinya. Lalu dia perlahan masuk. Siu. Saat Xiao Chen melangkah masuk, dia merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Ada tatapan yang menghina, ada yang was-was, dan ada pula yang mengejek tanpa disamarkan. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang dan menatap wajah semua orang. Dia tidak menemukan ekspresi aneh apapun pada Ji Changkong dan yang lainnya, jadi dia santai. Namun, reaksi Chu Chaoyun agak mengejutkannya. Dia meliriknya dan mengabaikannya. Kemudian, dia memejamkan mata dan beristirahat. Ketika Xiao Chen merasakan tatapan Yun Kexin, dia sedikit mengangguk padanya. Dia menemukan bahwa budidayanya telah menembus ke kelas tinggi martial Sein dalam waktu singkat. Sepertinya Yun Kexin telah sepenuhnya memahami mantra naga jelajah. Tiba-tiba, dari dalam kerumunan, Sun Wei tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Xiao Chen dan berkata, lelucon yang luar biasa. Duan Muking, kamu membuat kami menunggu begitu lama untuk sampah ini. Dia hanyalah seorang Sein bela diri tingkat medial. Bagaimana dia bisa fit untuk bertarung demi pertemuan yang tidak disengaja dengan kita? Duan Muking juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Paviliun Sabat Surgawi akan bersikap setengah hati. Bahkan jika Murong Chong tidak datang, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengirimkan Sein martial kelas superior. Di Paviliun Pedang Surgawi, selain dari Murong Chong, di mana kamu bisa menemukan lawan yang berharga? Kembali saja ke tempat asalmu, hanya murid klan kerajaan dari istana kerajaan yang mengejek. Hua Yunfei dari Provinsi Dongming juga tertawa dingin, hanya orang suci bela diri tingkat medial. Bahkan jika dia pergi, dia akan mati saja. Duan Muking, kamu tidak mungkin mengundang orang seperti itu, kan? Soal Xiao Chen mengalahkan Murong Chong hanya diketahui sebagian orang di Provinsi Xie. Kabarnya belum menyebar dalam skala besar. Dari mereka yang hadir, selain Si Feng dari klan Xi, Mu Yansui, Yun Kexin, dan beberapa lainnya, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Xiao Chen. Namun, ketika mereka melihat orang-orang ini mengejek Xiao Chen, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya diam dan menyaksikan situasi yang terjadi. Sun Wei mengungkapkan ekspresi muram dan berkata dengan suara rendah, kamu masih belum enyah. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Kamu, angin kencang bertiup kencang di halaman depan, menyebabkan seluruh daun yang berguguran beterbangan ke udara. Sun Wei melompat dan melewati daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan pukulan ke arah Xiao Chen.
Xiao Chen mempertahankan ekspresi yang sangat tenang. Tidak ada suka atau duka di hatinya. Dia melihat Sun Wei terbang ke arahnya dengan cepat dan dengan santai melambaikan tangannya. Semua energi spiritual yang disebabkan oleh petir di udara segera berkumpul menjadi bola api ungu yang menyala-nyala. Ia muncul entah dari mana dan melesat ke arah Sun Wei.